وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Kemudian ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, yaitu surah Al-Maidah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ilallahi marji'ukum jami'a. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, alhamdulillah sudah kita baca. Kita terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum, atas kalian, anfusakum, diri kalian sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, atas kalian, diri kalian sendiri. Bagaimana maksudnya ini? Sebetulnya ini adalah sebuah perintah kepada kita untuk menjaga diri. Untuk menjaga diri. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Jagalah diri kalian sendiri. Jadi tersirat di sini seakan-akan tidak peduli dengan yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri saja. Nggak usah ngurusin yang lain. Ya, yang lain mau tersesat, mau berbuat kemaksiatan, terserah. Yang penting
jaga diri kalian sendiri saja, jangan sampai ikut-ikut tersesat, jangan sampai ikut-ikut membangkang kepada Allah. Kalau kita renungkan makna dari penggalan ini, tentu tidak lepas dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah berfirman bahwa banyak orang-orang kafir musyrik membuat-buat aturan sendiri, menjadikan onta tidak boleh dimakan, tidak boleh membawa beban dan lain-lainnya. Ya, kemudian ketika mereka ditanyakan kenapa kok begitu, padahal hal itu kan halal di hadapan Allah, mengapa kalian haramkan? Mereka menjawab, ya begitu ajaran dari bapak-bapak kami, begitulah ajaran dari orang-orang tua kami dulu. Ya, kami hanya meneruskan adat istiadat saja. Kalau dikatakan pada mereka, kembali saja kepada ajaran Allah. Ya, yang halal kata Allah halalkan, yang haram haramkan. Apa jawaban mereka? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Enggak, bagi kami udah cukuplah ajaran orang-orang tua kami, ajaran nenek moyang kami. Ya, inilah menggambarkan bahwa mereka itu adalah jahiliyah, atau pengertian lainnya adalah bodoh. Nah, kita, kata Allah, kalau sudah dikatakan begitu kepada mereka, tetap saja mereka melakukan kemaksiatan, tetap saja mereka mau mengambil jalan kebodohan, kita diperintah oleh Allah untuk menjaga diri. Ya sudah, kalau sudah kita ingatkan, sudah kita nasihati agar mereka kembali kepada jalan kebenaran, tetap saja mereka begitu, bertahan dengan kesesatannya, bertahan dengan kebodohannya. Ya sudah, kita jaga diri kita sendiri agar tidak ikut-ikut tersesat. Kata Allah begitu. Itu maksudnya penggalan daripada ayat ini. Begitu. Bukan berarti ini dijadikan dalil untuk tidak melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, atau ini ayat ini kemudian dijadikan dalil yang disalahgunakan. Ya, kalau begitu tidak usah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar kalau ada ayat seperti ini. Tidak, bukan itu maksudnya. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, ya, ayat ini maksudnya tidak begitu. Tapi ayat ini digunakan kalau sudah dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai cara yang kita bisa. Apabila mereka tetap bertahan dengan kejahilannya, dengan kemaksiatannya, tetap saja pengkuh gitu, maka kita diperintah untuk menjaga diri kita agar tidak ikut terjerumus ke dalam kebodohan, ke dalam kekafiran, ke dalam kemusyrikan, ke dalam kemaksiatan. Itu yang dimaksud. Baik, kita teruskan dulu. La yadurrukum. Ya, tidak membahayakan kalian. Tidak memudaratkan kalian. Karena ini bentuknya fi'il mudhari', maka ini akan berlangsung terus-menerus. Tidak akan pernah memudaratkanmu, tidak akan pernah membahayakanmu. Man, orang yang atau siapa yang dhalla, sesat. Orang yang sesat
tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepada kalian. Idza tadaitum. Nah, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Apabila kalian telah mendapatkan petunjuk, maka orang-orang yang sesat tidak akan pernah bisa membahayakan kalian, kata Allah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atau sebagaimana di dalam hadis, may yahdillahu fala mudillalah. Ya, may yahdillahu fala mudillalah. Apabila seseorang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Ya, begitu. Sama ayat ini juga begitu. Atau penggalan ini mirip dengan hadis itu. Apabila kalian sudah mendapatkan petunjuk, tidak akan pernah ada orang yang bisa membahayakan kalian. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menyesatkan kalian. Nah, artinya bagaimana hubungannya dengan penggalan sebelumnya? Apabila sudah kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kok tetap saja begitu, maka kita diperintah untuk menjaga diri. Dan orang-orang yang sesat itu di sekitar kita, seburuk apapun kondisi lingkungan kita, seburuk apapun atau sebejat apapun lingkungan sekitar kita, apabila kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan bisa lingkungan itu mempengaruhi kita. Ya, tidak akan bisa lingkungan yang sesat itu, lingkungan yang bodoh itu akan menyeret kita ke dalam kejahiliahan, ke dalam kebodohan, ke dalam kemaksiatan. Nah, apabila kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah, oleh karena itu jaga diri sendiri. Ya, itu kita teruskan. Ilallahi, hanya kepada Allah, marji'ukum, tempat kembalimu, tempat pulangmu, hanya kepada Allah tempat pulangmu, jami'an, semuanya, seluruhnya. Kalian semua nanti akan kembali kepada Allah. Kalian semua nanti akan pulang kepada Allah. Ya, semua kita akan kembali kepada Allah. Tidak akan kemana-mana. Baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kafir. Baik orang-orang yang mendapatkan petunjuk ataupun orang-orang yang tersesat. Begitu. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Fayunabbi'ukum, ya, maka dia menerangkan kepada kalian, kemudian dia memberikan berita atau memberitakan kepada kalian, memberitahukan, menerangkan, menampakkan kepada kalian semuanya, bima, dengan apa-apa yang kuntum, kalian menjadi, ya, kalian menjadi ta'malun, ya, kalian kerjakan. Kemudian Allah akan menampakkan, ya, akan menerangkan seterang-terangnya kepada kalian apa saja yang telah kalian lakukan selama di dunia ini. Hanya kepada Allah tempat kembalimu semuanya, dan Allah nanti akan menampakkan, menerangkan kepada kalian semua apa saja yang telah kalian lakukan di dunia ini secara gamblang, secara jelas dan secara terperinci
tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan tentu saja kita semua, kalian semua kata Allah, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Apabila kita berbuat baik, maka pasti akan mendapatkan balasannya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat jelek, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hati-hatilah kita hidup ini. Hati-hatilah kita dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Karena semua apa yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita akan semuanya dihisab nanti di hari kiamat, dan kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Berhati-hatilah, bermuhasabahlah, hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah nanti. Hati-hati, hidup kita ini sebentar saja di dunia ini. Kita pernah hitung-hitungan bahwa hidup kita ini tidak lebih dari 1 jam katanya. Sekitar 1 jam saja kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat nanti. Nah, sementara kehidupan di sana akan abadi dan terus menerus. Jika kita melakukan kebaikan selama hidup 1 jam ini, maka kita akan berbahagia terus nanti di hari akhirat ya. Begitu. Berhati-hatilah. Baik, sebelum kita teruskan dengan mendengarkan tafsir, kita baca dulu sebagian di antara kita. Pak Hari. Ya, alhamdulillah sudah kita baca, sudah kita artikan bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda atas bacaan yang kita. Kemudian kita teruskan dengan mendengarkan tafsir daripada ayat ini. Bagian yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan perbaikilah diri kalian. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi penggalan ini merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman. Perintah apa? Agar selalu memperbaiki diri, melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan semampu mereka. Perintah agar menjaga diri dari perbuatan maksiat. Perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beramallah dengan ikhlas. Bebaskanlah diri kalian dari siksaannya. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Jadi penggalan ini mengandung rincian 6 perintah. Yang pertama adalah perintah untuk memperbaiki diri. Yang kedua, perintah untuk melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, perintah untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Yang keempat, perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, perintah untuk beramal dengan ikhlas. Dan yang terakhir, perintah untuk membebaskan diri dari siksa Allah. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Bagaimana kalau
kita lihat di tafsir Kementerian Agama kita, bahwa maksud dari penggalan yang pertama ini adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjauhkan diri dan menjaga dirinya dari kebodohan dan pembangkangan sebagaimana sifat daripada orang-orang kafir musyrik pada ayat sebelumnya. Apabila mereka dinasehati, kembalilah kalian kepada jalan Allah dan ikutlah Rasulullah. Maka mereka menjawab, enggak, cukup bagi kami syariat nenek moyang kami, cukup bagi kami adat istiadat dari orang-orang tua kami, dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah peringatkan orang-orang yang beriman agar senantiasa memperbaiki diri dengan iman yang kuat, dengan ilmu yang bermanfaat, dan dengan amal yang soleh. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, bahwasannya Allah memperingatkan orang-orang yang beriman agar memperbaiki imannya, memperbaiki ilmunya, tentu saja ilmu agama ya, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh. Iman, ilmu, dan amal. Jadi tiga-tiganya harus berjalan beriringan. Imannya yang kuat, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kita lagi mendengarkan tafsir, lagi belajar Al-Quran. Nah, kita selalu berdoa kan, mudah-mudahan yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Bukan jangan sampai Al-Quran ini disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia, menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Jangan sampai begitu. Itu namanya ilmu yang tak bermanfaat. Menggunakan ayat-ayat, apalagi sekarang zamannya zaman politik ya, zamannya zaman politik, tahun-tahun politik, kadang membawakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan politik, untuk ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk mencari kursi ya. Begitu dapat kursi lupa sama ayatnya ya. Itulah manusia ya. Ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa juga ilmu yang telah kita pelajari ini kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai lupa itu. Jangan cuma belajar saja tapi tak mau beramal. Belajar akhlak, belajar untuk tidak ghibah tapi ghibah saja ya. Belajar untuk tidak sombong tapi tetap sombong saja. Nah, kenapa manusia itu kok banyak yang sesat? Karena ilmunya yang tak diamalkan. Ilmu, amal, dan iman. Iman, ilmu, amal. Kemudian berikutnya masih bagian yang pertama, bahwasannya Allah memperingatkan agar tetap mengikuti petunjuk Allah dengan cara mengikuti syariat yang benar yang telah diturunkan dan telah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jangan ikut syariat yang aneh-aneh, jangan ikut aturan-aturan yang aneh-aneh. Kalau yang pernah saya jelaskan gimana? Kalau aturan nenek moyang itu, mau menikah wetonnya harus cocok. Ya, kalau istrinya lagi hamil nggak boleh kalungan handuk dan lain-lainnya ya. Itu aturan yang aneh-aneh. Nah, ikutlah aturan yang benar. Aturan itu bahasa Arabnya syariat ya. Ikutlah syariat yang benar. Udah disampaikan kepada kita semuanya, yaitu berbentuk Al-Quran. Tentu saja, dan keterangan-keterangan dari Rasulullah tentang Al-Quran ini. Itu penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama kita untuk bagian yang pertama ini. Lanjut kepada bagian yang kedua, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidaklah
atau tiadalah orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepadamu bila kamu telah mendapatkan petunjuk. May yahdillahu fala mudhillalah. Apabila kalian telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tak ada satupun orang yang bisa menyesatkan kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Apabila tafsirnya ini hanya dari Kementerian Agama ya, yang menerangkan cukup gamblang. Maksudnya apabila mereka telah melakukan sebagaimana penjelasan pada bagian 1 tadi. Bagian 1 masih ingat tadi ya, harus senantiasa perbaiki diri dan lain-lainnya. Apabila mereka telah melakukan sebagaimana penjelasan pada bagian yang pertama, mereka tidak akan dapat lagi dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh buruk, oleh pengaruh-pengaruh yang jelek, betapapun buruknya situasi lingkungan di mana mereka tinggal, di mana mereka berada. Tidak akan lagi dipengaruhi. Dosa dan tanggung jawab orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat kejahatan, tidak akan dibebankan kepadanya selama mereka tetap berpegang teguh kepada petunjuk dan bimbingan Allah. Ya, dosanya dosa mereka sendiri, tidak akan dibebankan kepada kita. Keteguhan pribadi seperti ini sangat penting bagi setiap orang yang beriman dan perlu dijaga dan dibina secara terus-menerus. Banyak orang yang semula telah beriman, tetapi kemudian imannya menjadi luntur karena pengaruh lingkungannya. Hal ini disebabkan karena dia tidak menjalankan petunjuk-petunjuk Allah dan justru mengikuti bujukan-bujukan setan. Nah, setan itu bisa berbentuk manusia juga. Saya kira cukup jelas ini ya. Kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepada Allah kalian semua akan kembali pulang. Kemudian dia akan menerangkan kepada kalian apa saja yang telah kalian lakukan. Tafsirnya bahwasannya hanya kepada Allah kalian semua akan kembali pada hari kiamat. Kemudian dia akan menerangkan kepada kalian semua yang telah kalian kerjakan dengan menampilkan catatan amal secara lengkap dan menyeluruh. Catatan itu sangat terperinci. Apa saja yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia ini. Dan tentu saja kalian akan bertanggung jawab kata Allah dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Berhati-hati, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin kita bisa bersembunyi dari pengamatan manusia, tapi ingatlah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita akan benar-benar bertanggung jawab dan akan mendapatkan balasannya kelak. Ini penjelasan dalam tafsir Kementerian Agama. Kemudian ini ada tambahan tentang tafsir dari ayat ini. Yang pertama, bahwasannya ayat ini sama sekali tidak mengandung pengertian yang membolehkan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tadi kan perintahnya untuk menjaga diri saja. Ini bukan berarti mengandung pengertian
membolehkan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan kata lain, bahwasannya amar ma'ruf nahi mungkar ini harus tetap dilaksanakan jika pelaksanaannya masih memungkinkan. Ya, dengan cara apa saja? Mungkin dengan lisan, mungkin dengan wewenang karena kita jadi pejabat, mungkin dengan tulisan, mungkin kalau zaman sekarang mungkin dengan WA dan lain-lainnya ya. Kemudian tambahan yang kedua, pengertian jaga dirimu saja. Kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Baru berlaku jika telah dilakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau seperti dalam keadaan jika hati kalian dan kecenderungan kalian telah berbeda-beda, kemudian kalian terpecah-pecah menjadi banyak golongan, dan sebagian dari kalian menyerang sebagian yang lain. Ini zaman sekarang nih kayak gitu. Kita umat Islam itu terpecah-pecah menjadi banyak golongan, banyak kelompok. Kemudian kelompok yang ini menyerang kelompok yang lain, kelompok yang ini menyesatkan kelompok yang lain, mengaku benar-benarnya sendiri. Nah, ketika situasi seperti ini, mereka pun juga sudah tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, maka ayat ini baru berlaku. Begitu. Ayat ini baru berlaku. Jaga diri kita, tidak usah ikut-ikutan begitu. Kira-kira begitu ya kata Allah dalam ayat ini. Tambahan yang ketiga, maka setelah itu orang yang tidak taat kepada Tuhannya tidak akan dihukum karena perbuatan orang-orang yang bermaksiat. Tanggung jawab kembali kepada masing-masing orang, kepada masing-masing individu, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Muddatsir ayat 38, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa saja yang telah dilakukannya. Dan di dalam surah Al-An'am ayat 164, yang artinya setiap perbuatan dosa seseorang, maka dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Gitu ya. Ini tambahan di dalam tafsir Al-Munir dan tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Itu saja tafsirnya. Kemudian kita lanjutkan dengan ibrah, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Saya ada 6 pelajaran yang saya catat di sini. Yang pertama, perintah kepada orang-orang yang beriman agar selalu menjaga diri dan memperbaiki dirinya. Yang kedua, tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar selama pelaksanaannya memungkinkan untuk dilakukan. Ingat, nasihat, peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan tanpa paksaan. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka orang-orang yang sesat tidak akan dapat memberikan mudarat kepada yang bersangkutan. Pelajaran yang keempat, bahwasannya semua kita akan kembali pulang kepada Allah. Pelajaran yang kelima, bahwasannya Allah akan menerangkan dengan rinci, dengan jelas apapun yang telah kita lakukan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan pelajaran yang terakhir adalah bahwasannya Allah akan memberikan balasan terhadap semua perbuatan yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Itu 6 pelajaran yang bisa kita ambil daripada
surah Al-Maidah ayat 105 ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat ini? Nggih, Pak, monggo, Pak. Mirip dengan ayat ini memang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, jadi kita itu sebetulnya tidak hanya diperintah untuk menjaga diri, tapi menjaga keluarga. Ini terkhusus bagi yang mempunyai tanggung jawab untuk keluarga. Kalau dia seorang suami, dia punya tugas bertanggung jawab kepada dirinya, kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Gitu ya. Itu kalau dia seorang suami. Kalau dia orang tua, jawabannya, maka dia tuntut tanggung jawab terhadap dirinya dan anak-anaknya. Ya, kalau dia seorang ibu, maka dia dituntut tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Begitu kira-kira singkatnya tentang surah At-Tahrim. Agak mirip memang dengan ayat ini, tapi di sini pengertiannya karena berhubungan dengan orang-orang jahiliyah ketika mereka sudah tidak mau diberikan peringatan, dikasih peringatan untuk kembali kepada Allah, justru mereka beralasan, enggak, saya akan mengikuti adat istiadat aja, saya mengikuti aturan-aturan orang-orang tua saya saja. Nah, maka ketika sudah tidak bisa dinasehati lagi, kita diperintah untuk menjaga diri, termasuk kepada ini keluarga sebetulnya, termasuk kepada keluarga, kepada siapapun selain diri kita. Ya, tidak boleh melakukan paksaan, tetap beramal ma'ruf sesuai dengan kemampuan masing-masing, dinasihati terus menerus, diajak kepada jalan yang benar. Jangan sampai gara-gara itu kita dijadikan oleh Allah menjadi bahan bakar dari api neraka, ya. Kemudian di dalam satu hadis juga dijelaskan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah batu kecil mengeluarkan air terus-menerus, yang menurut keterangan bahwa ternyata batu itu lagi menangis takut nanti dijadikan bahan bakar oleh Allah di dalam neraka. Iya, itu ya Pak Budi ya. Ya, hampir sama ya. Ada yang lain barangkali? Cukup jelas ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, tidak ada yang mau didiskusikan lagi, mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dengarkan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Ya, kita akhiri pengajian. Oh, masih ada Pak? Monggo Pak. Oke. Tazkiyatun nafas itu sebetulnya udah cukup banyak dulu Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita teruskan. Itu sebetulnya hanya diulang-ulang sebetulnya. Tazkiyatun nafas itu pada intinya adalah untuk menjaga diri, untuk mensucikan hati terkait dengan penyakit-penyakit hati seperti tidak boleh berprasangka dan lain-lainnya. Memang itu harus diulang-ulang. Karena apa? Pelajarannya itu sedikit, memang tidak sebanyak tafsir, sedikit, tapi pengamalannya itu tidak pernah berhenti, detik demi detik ya, tidak pernah berhenti, dan jarang orang yang berhasil mengamalkannya. Ya, sangat sedikit. Belajar ghibah, nah, tiap hari kita terperosok ke dalam masalah ghibah. Ya, padahal semua orang tahu itu ghibah. Ya, belajar tidak berprasangka, dikit-dikit berprasangka. Ya, jangan keakuan, tiap hari kita sering aku. Ya, ghibah kadang-kadang kita mungkin perlu mendengarkan kembali ya
nasihat daripada para ulama tentang masalah menjaga hati ini. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.